Pada tahun 2044, mencairnya es, kebakaran hutan, dan berbagai bencana akan melanda seluruh dunia. Para ilmuwan mengumumkan bencana yang akan segera datang dan dikenal sebagai krisis matahari. Mereka memprediksi bahwa dengan kecepatan mengembangnya matahari saat ini, maka dalam 100 tahun matahari akan menelan bumi, sehingga dalam 300 tahun tata surya akan musnah. PBB yang telah berganti nama menjadi Pemerintah Persatuan Bumi atau disingkat sebagai UEG memutuskan untuk melanjutkan proyek The Moving Mountain. Proyek tersebut merupakan pembangunan mesin besar yang akan mendorong bumi keluar dari tata surya. Akibat tingginya biaya operasi, maka proyek tersebut memakan sumber daya dengan sangat cepat, sehingga akhirnya protes dan kerusuhan terjadi di seluruh dunia. Orang-orang melakukan protes karena tidak peduli akan tragedi yang belum tentu terjadi. Kelompok radikal lebih percaya bahwa masa depan umat manusia ada di komputer, sehingga menimbulkan protes yang lebih parah ketika WG melarang proyek kehidupan digital atau yang disingkat sebagai DLP. Jadi kelompok radikal sedang mengembangkan program yang memungkinkan seseorang untuk mengunggah pikirannya ke dalam disk. Namun mereka kekurangan sumber daya untuk menyelesaikannya, sehingga terus-menerus meretas dan melakukan serangan ke UEG. Pihak UEG sendiri menyadari orang-orang mulai kehilangan kepercayaan pada proyek mereka dan mempertimbangkan untuk menghentikan proyek The Moving Mountain. Namun duta besar Tiongkok bernama Zhou meyakinkan mereka untuk melanjutkan penyelesaian bagian pertama dari proyek tersebut. Untuk melakukan itu, mereka harus segera menguji mesin di bulan, karena berdasarkan rencana bulan akan didorong agar bumi dapat melepaskan diri dari gravitasinya. Sebagai realisasi, banyak orang dilatih untuk menjadi astronot, termasuk seorang pilot bernama Liu. Hari itu, Liu yang tiba di pangkalan melihat para pengunjuk rasa yang mengepung pangkalan. Bahkan sebagian pengunjuk rasa berhasil menembus pagar, tapi seorang wanita bernama Han dengan cepat melumpuhkannya, sehingga membuat Liu terpana. Para peserta pelatihan kemudian dibawa ke lift luar angkasa untuk tes pertama mereka. Lift ini merupakan bangunan tertinggi dalam sejarah manusia dan memberi para peserta pengalaman seperti berada di luar angkasa. Setelah para peserta mempersiapkan diri, maka lift luar angkasa itu pun diluncurkan. Akibat daya dorong yang begitu kuat, akhirnya banyak dari peserta yang kehilangan kesadaran sebelum mencapai stasiun yang sedang dibangun untuk proyek The Moving Mountain. Sejak hari itu, semua peserta disibukkan dengan pelatihan dalam berbagai hal, serta menjalani tes medis, hingga berlatih di lift berputar sampai mereka tidak pingsan lagi. Kebersamaan ini akhirnya menumbuhkan rasa cinta antara Liu dan Han. Suatu hari, secara mendadak semua drone raksasa terbang keluar dari hanggar. Para petugas menduga bahwa sistem telah diretas. Semua lift luar angkasa bahkan tiba-tiba kembali naik tanpa dikendalikan, sehingga Liu harus menggunakan pakaian pelindung darurat. Tak lama setelah itu, mereka melihat 3 orang astronot tak dikenal mengenakan pakaian dengan nama mereka, sehingga membuat mereka bingung. Pada waktu yang sama di pangkalan, drone mulai melepaskan tembakan, sehingga kekacauan pun terjadi. Di tengah kekacauan, sejumlah pilot jet tempur dikirim untuk menghancurkan drone. Sayang sistem tidak dapat mengunci drone yang terdeteksi sebagai sekutu. Para pilot jet tempur harus melakukan penembakan secara manual. Namun serangan tidak berhenti sampai di situ saja, karena tiba-tiba drone-drone tersebut melepaskan misil dan berhasil meledakkan salah satu lift luar angkasa. Di dalam lift, para astronot tak dikenal mulai mengunci kursi dan mencuri tanda pengenal peserta, lalu mengunci pintu dan mengubah identitas mereka. Begitu berhasil lepas dari kursinya, Liu menggunakan kacamata untuk membuat matahari membakar layar kunci, sehingga pintu dapat terbuka. Melihat rekan-rekannya dihajar, maka Liu yang tidak ingin Han terluka segera kembali mengunci pintu. Dari situ, Liu maju seorang diri melawan para teroris tersebut.
Ketika salah satu misil menempel pada lift yang ditumpangi oleh kelompok Liu, seorang teroris berniat meledakkannya. Tapi dengan cepat Liu melemparkan apar ke arah pria itu, sehingga detonatornya terlepas. Namun berkat identitas yang dicuri, teroris berhasil memberikan lift akses ke stasiun yang siap mereka ledakan. Sementara itu di pangkalan, para ilmuwan membawa 550C, yaitu komputer kuantum cerdas yang akhirnya dapat mengatasi peretasan. Akibatnya drone pun mulai berjatuhan dan menyebabkan ledakan di berbagai tempat. Sedangkan lift kembali diseret ke bawah dengan kecepatan sangat tinggi. Kendati begitu, Liu masih berjibaku melawan seorang teroris. Melihatnya, Han segera mengambil lengan mekanis dan menggunakannya untuk memecahkan kaca, lalu membantu Liu mementalkan pria itu. Sayang seorang teroris berhasil menekan detonator lain sebelum menyerahkannya, sehingga stasiun pun runtuh menghantam pangkalan. Beruntung lift yang ditumpangi kelompok Liu berhasil mendarat dengan selamat, meski sebagian besar anggota terluka. Runtuhnya stasiun menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, serta korban jiwa. Ketika evakuasi berlangsung, berita mengabarkan bahwa lebih dari 3.500 nyawa melayang, sedangkan 5.000 orang lainnya mengalami luka-luka. Setelah insiden itu, kerusuhan dan serangan teroris menjadi lebih buruk. Peristiwa yang merenggut banyak nyawa itu menyebabkan orang-orang menuntut pemerintah untuk mengembalikan DLP. Sementara itu, Zhou memerintahkan sang asisten membacakan pidatonya. Pidato yang dibacakan oleh asistennya tersebut berisi permintaan kepada UEG untuk memiliki kepercayaan dalam proyek. Sedangkan ia sendiri berbicara dengan duta besar Amerika dan menunjukkan foto bumi yang diambil dari satelit Amerika pada tahun 1990, guna meyakinkannya agar memberi kesempatan untuk kembali melanjutkan proyek pemindahan bumi tersebut. Beberapa minggu kemudian, sejumlah teknisi dikirim ke bulan untuk membantu para kru yang bertugas di mesin bulan. Salah satu teknisi tersebut bernama Heng Yu. Heng Yu lantas pergi untuk memeriksa komputer kuantum cerdas 550A yang dibawanya. Heng Yu juga menggunakan sebuah disk untuk berkomunikasi dengan putrinya yang bernama Yaya. Jadi sebelum ini, Heng Yu pernah bekerja untuk DLP. Ia sengaja bekerja di proyek bulan untuk mendapat akses ke komputer 550C yang dapat mengontrol seluruh pangkalan. Heng Yu berpikir dia bisa menggunakannya untuk membuat video Yaya yang hanya berlangsung selama beberapa detik berkembang menjadi kecerdasan penuh dari pikiran Yaya yang sebenarnya telah meninggal. Di dalam tim tersebut terdapat seorang ilmuwan bernama Zhao yang bertanggung jawab atas 550C. Seiring berjalannya waktu, Heng Yu ditugaskan untuk membantu Zhao dalam pengoperasian sistem. Mereka berdua kemudian melakukan pengujian pertama 550C untuk mengaktifkan setiap sektor pangkalan. Sementara komputer sedang melakukan pengaktifan, Zhao memberikan salinan digital pikirannya kepada Heng Yu yang sempat disita perusahaan saat mereka melarang DLP, dan menjelaskan bahwa salinan tersebut bisa ia hancurkan kapan saja. Selanjutnya Heng Yu menunjukkan video Yaya kepada Zhao, sehingga teringat tragedi yang merenggut nyawa istri dan putrinya tersebut. Hanya saja sebelum kematian Yaya, Heng Yu membawanya ke DLP untuk mencadangkan pikirannya menggunakan 550A. Pada saat itu DLP tidak mau membantu, tetapi Zhao yang juga bekerja di sana bersedia membantunya. Oleh sebab itu sekarang Heng Yu meminta Zhao untuk menggunakan 550C pada Yaya. Sayang Zhao menolak dan mengingatkan bahwa memberinya 550A saja sudah cukup. Tak lama setelah itu, sistem mendeteksi badai matahari level Z9 yang datang. Oleh karenanya para pekerja harus segera kembali ke pangkalan. Beruntung mereka berhasil memasuki pangkalan tepat sebelum badai matahari menerpa. Malang mereka mendapati 550C dalam kondisi rusak akibat terpanggang. Dikarenakan komputer kuantum diperlukan untuk meluncurkan proyek dalam waktu 3 hari, maka Heng Yu menawarkan 550A untuk menggantikannya. Setelah Zhao menerima tawaran tersebut, akhirnya Heng Yu memindahkan pikiran Yaya ke disk sebelum menyerahkan komputer itu. 3 hari berikutnya tim menguji mesin. Setelah mesin diaktifkan, sempat terjadi ledakan hebat. Tapi usaha itu berhasil untuk membuat bulan mengalami perpindahan sudut. Hal ini membuktikan bahwa dalam 20 tahun, bulan akan dapat dipindahkan sepenuhnya, sehingga tidak lagi memiliki gravitasi terhadap bumi.
Keberhasilan tersebut membuat orang-orang di seluruh dunia kembali percaya pada proyek pemindahan bumi. Beberapa bulan kemudian mesin kembali diuji di bumi. Awalnya sebuah semburan dahsyat terjadi dan menyebabkan para petinggi negara mengira uji itu gagal. Tetapi tiba-tiba mereka merasakan getaran, di mana bersamaan dengan itu sinar terang menyembur keluar dari pangkalan. Para ilmuwan UEG kemudian memastikan bahwa bumi mengalami perpindahan sudut. Mengetahui hal ini, akhirnya orang-orang di seluruh dunia bersorak gembira, karena itu adalah awal untuk dapat memindahkan bumi sepenuhnya. Bertahun-tahun berlalu, ilmuwan UEG terus bekerja untuk mengembangkan mesin yang lebih bertenaga. Proyek The Moving Mountain pun berganti nama menjadi The Wandering Earth. Sebagian besar pembangunan dikerjakan oleh 550C yang berkembang dengan sangat cepat. Hingga 7.000 mesin diciptakan. Setiap tahun dilakukan tes yang membuktikan kebenaran teori UEG, sehingga secara perlahan DLP menghilang. Manakala rotasi bumi semakin melambat, maka sistem waktu berubah menjadi 60 jam per hari. Hal ini menyebabkan bencana cuaca melanda planet bumi. Di samping itu, radiasi yang meningkat tajam di daerah yang banyak terpapar sinar matahari menyebabkan manusia terkena serangan kanker. Untuk itu UEG membangun kota bawah tanah. Namun timbul pertanyaan, apakah semua orang akan diizinkan masuk ke kota bawah tanah yang dimaksud? Karena persyaratan untuk mendapat izin cukup diskriminatif. Pada tahun 2058, Liu dan Han yang sudah menikah sekarang memiliki seorang anak. Hanya saja, Han pun merupakan salah satu warga yang menderita kanker akibat radiasi matahari. Di tempat lain, Heng Yu ditugaskan membantu pengembangan 550 baru yang diberi nama sebagai 550W. Tetapi ia juga tidak pernah berhenti untuk berusaha menampilkan Yaya kembali. Dalam perkembangannya, Liu telah diangkat menjadi seorang mayor. Hari itu dia melakukan wawancara untuk menjadi salah satu navigator yang akan dikirim ke stasiun baru. Komputer 550W yang merupakan pewawancara mengakui keterampilan Liu yang sangat mengesankan. Namun demikian, ia mengetahui masalah keluarga Liu, sehingga berpikir lebih masuk akal jika Liu tetap di bumi dan mengurus keluarganya. Liu mengakui bahwa dia menyesal telah meninggalkan keluarganya. Tetapi terpilih sebagai petugas adalah satu-satunya cara agar putranya dapat ikut masuk ke dalam kota bawah tanah. Heng Yu yang menyaksikan wawancara dari balik cermin tidak dapat berhenti memikirkan putrinya sendiri. Sayang 550W kemudian mengatakan, hidup Han hanya tersisa 84 hari lagi. Kalimat ini mengakibatkan Liu emosi dan membuatnya gagal dalam tes stres. Dari situ, Liu kembali ke rumah sakit untuk menemani istrinya yang sudah semakin lemah. Menyadari kondisinya tersebut, Han mengaku ingin pulang ke kampung halamannya di Shanghai. Sementara itu, Heng Yu menyelinap ke markas UEG dan menghubungkan pikiran Yaya ke 550W. Rupanya 550W menghasilkan Yaya dengan reaksi tak terbatas yang ingin keluar dari tempatnya berada. Sayang bersama dengan itu Zhao datang dan mencoba meminta Heng Yu menerima kematian Yaya. Namun Heng Yu menolak dan langsung mengupload Yaya ke 550W. Malang tindakan Heng Yu menimbulkan masalah pada sistem bulan, sehingga mesin mengalami kerusakan. Oleh sebab itu, para penjaga segera melumpuhkan Heng Yu dan membawanya pergi. Sedangkan Zhao mencabut disk Yaya dan mematikan 550W. Pada waktu yang sama, Liu berhasil mendapatkan sebuah jet tempur dari rekannya untuk membawa Han ke Shanghai. Walaupun bertahun-tahun tidak terbang, Liu masih memiliki kemampuan untuk mengendalikan pesawat tersebut dan mendarat dengan selamat. Hanya saja Shanghai sekarang sudah tak berpenghuni karena diselimuti oleh es. Malam itu mereka lantas menghabiskan waktu di rumah lama Han. Di UEG, para ilmuwan membahas masalah sistem yang disebabkan oleh Heng Yu dan menyadari bahwa hal itu sangat mirip dengan peretasan yang dilakukan pada drone dan lift beberapa tahun silam. Bahkan usaha mereka untuk mencoba mengganti sistem dengan 550W terus diblokir. Sejurus kemudian, muncul peringatan yang memberitahu kalau mesin bulan telah melampaui batas kekuatannya, hingga akhirnya meledak. Ledakan ini menyebabkan sebagian besar daratan bulan pecah dan terdorong menuju ke bumi. Pada saat itu,
Zhou yang berada di dekat lautan menyaksikan tsunami besar yang menghantam daratan. Tetapi dengan cepat para petugas melindunginya dengan sebuah alat khusus. Di tempat lain, Liu mendapat pesan yang memanggilnya untuk aktif bertugas, meski sebelumnya ditolak. Akibat kondisi darurat ini, maka Cina mengajak para pemimpin UEG untuk mulai membuka kota-kota bawah tanah dan membiarkan orang-orang masuk. Sebelum Liu berangkat untuk misinya, Han meninggal dengan damai. Sedangkan putra mereka dibawa ke kota bawah tanah oleh sang kakek. Di UEG, Zhou berpidato guna meminta dukungan untuk menggunakan semua senjata nuklir di dunia agar memicu ledakan bulan dan menghindari tabrakan. Alhasil 33 negara yang bergabung setuju untuk menyerahkan nuklir yang mereka miliki untuk membantu. Di penjara, Zhao menghubungi Heng Yu dan memberitahu bahwa mereka akan mengaktifkan mesin bumi lebih cepat dari yang diharapkan, sehingga perlu mengaktifkan kembali internet agar mesin menjadi terkoordinasi. Namun akibat tsunami yang menerjang Beijing, salah satu server sekarang berada di bawah air. Jadi Zhao ingin Heng Yu menanganinya. Dikarenakan Heng Yu menolak, maka Zhao menunjukkan disk pikiran Yaya yang masih ia simpan. Pada waktu yang sama, pilot terbaik termasuk Liu dipilih untuk mengangkut nuklir ke bulan. Di Beijing, Tokyo, dan Dallas, sejumlah tim dikirim untuk menangani server internet yang hilang. Zhao menjelaskan cara menggunakan kunci yang akan mendekode kata sandi yang berisi 30.000 angka acak, dan sisanya akan dilakukan oleh 550W. Sementara itu, pesawat ulang-alik yang membawa nuklir berangkat ke bulan. Mereka juga harus melewati pecahan bulan yang bertebaran di ruang angkasa, sehingga menyebabkan sejumlah pesawat meledak akibat menabraknya. Namun dengan dipandu oleh 550W, pesawat ulang-alik akhirnya mencapai permukaan bulan dengan aman dan mulai menjatuhkan hulu ledak nuklir di bumi. Tim yang mencari server mulai menyelam di bawah air dengan dibantu oleh sejumlah robot. Tim Heng Yu memasuki gedung dan menemukan pintu server yang tidak terendam air. Ketika mencoba menahan pintu, ternyata robot yang dikendalikan tidak mampu mengatasi tekanan dan mengalami kerusakan, sehingga melukai seorang anggota. Kembali ke bulan, tiba-tiba sebuah pesawat kehilangan kendali dan menabrak pesawat milik Liu. Akibat hal ini, Liu harus mendarat dengan keras. Insiden tersebut akhirnya menyebabkan mereka kehilangan banyak hulu ledak. Malangnya lagi, helm astronot Liu dan kru yang selamat juga retak, sehingga mereka harus segera mencari selotip untuk menambal helm tersebut. Mereka kemudian berjalan ke pangkalan terdekat yang sudah ditinggalkan dan memasuki sebuah kapsul yang masih berfungsi. Melihat rekan-rekannya masih berusia muda, maka Liu memutuskan untuk menutup kapsul agar mereka bisa kembali ke stasiun dengan selamat. Sedangkan dia mencoba untuk mengirim hulu ledak yang tersisa. Di bumi, Zhao mencoba merawat pria yang terluka. Sayang, luka yang dialami menyebabkan pria itu meninggal. Saat yang lain dikirim kembali, Heng Yu dan Zhao memutuskan untuk melanjutkan misi. Mereka lantas mengaktifkan 550W untuk mengembalikan semua koneksi internet. Kendati air mulai memasuki ruangan. Beralih ke bulan, Liu berhasil menemukan sebuah truk untuk memindahkan hulu ledak yang tersisa. Namun bersamaan dengan itu, pecahan bulan mulai memasuki atmosfer bumi, sehingga kekacauan pun terjadi. Hantaman pecahan bulan tersebut menyebabkan benda-benda menimpa kaki Zhao dan membuatnya tersangkut. Parahnya lagi, Heng Yu tidak bisa membuka pintu, di mana semakin banyak air yang memenuhi bangunan. Menyadari dirinya akan tenggelam, maka Zhao memberikan kata kunci sandi kepada Heng Yu dan memintanya pergi. Sementara itu, puing-puing bulan masih menghancurkan berbagai kota di bumi. Orang-orang yang telah pindah ke kota-kota bawah tanah juga menjadi panik. Di UEG, seorang jenderal memberitahu Zhao bahwa mereka tidak memiliki cukup waktu untuk mengkoordinasikan semua hulu ledak agar dapat meledak pada saat yang sama. Karena model hulu ledak dari masing-masing negara tersebut berbeda. Namun sang jenderal memiliki solusi, yaitu mengirim 300 astronot untuk meledakannya secara manual. Dengan mengorbankan nyawa mereka, banyak pemuda yang bersedia menjadi sukarelawan. Hanya saja atasan Liu merasa anak muda tidak perlu untuk berkorban.
Jadi meminta astronot berusia tua melakukan tugas itu agar orang-orang muda dapat mengurus masa depan bumi. Alhasil semua astronot yang berusia di atas 50 tahun maju. Setelah para pemuda memberikan penghormatan yang mengharukan, maka para tetua pun memasuki pesawat ulang-alik untuk terbang ke bulan. Begitu mereka mendarat di bulan, Liu sangat terkejut melihat mereka. Namun akibat alat komunikasinya rusak, akhirnya Liu hanya dapat memberikan penghormatan terakhir pada para astronot tua yang akan mengorbankan nyawa mereka sebelum dia memasuki kapsul untuk kembali ke stasiun. Di WG, para petugas mendapat informasi bahwa server Tokyo dan Dallas telah kembali online, tetapi tidak dengan Beijing. Rupanya Hengyu mengalami masalah karena air yang juga memenuhi ruangan. Sedangkan waktu tabrakan dengan bulan hanya tersisa 3 menit lagi. Dikarenakan tidak dapat menyambungkan kunci ke komputer yang tepat, akhirnya Hengyu menyambungkan disk pikiran Yaya dan pikiran Zhao ke komputer. Tak lama setelah itu, para astronot di bulan menekan detonator sehingga ledakan pun terjadi. Bulan berhasil meledak dan tabrakan dapat dihindari, tetapi semakin banyak pula puing yang datang dan bumi harus segera pergi. Di tempat lain, Hengyu mengaktifkan video Yaya dan mencoba memintanya untuk mengaktifkan internet dari dalam dengan menunjukkan kuncinya. Namun pada saat itu, air akhirnya menenggelamkan Hengyu sehingga orang-orang di UEG kehilangan harapan. Sementara itu puing-puing bulan terus berjatuhan di seluruh dunia. Oleh karenanya UEG mengirimkan pesan darurat yang menyatakan bahwa misi telah gagal. Akibatnya kerusuhan dan kepanikan terjadi di mana-mana. Di Beijing, pikiran Hengyu tiba-tiba aktif di dalam komputer. Setelah melepas rindu kepada putrinya, Hengyu kembali bekerja untuk mengaktifkan server. Kembali ke UEG, Zhou meminta timnya untuk menyalakan 7.000 mesin pendorong bumi yang telah mereka siapkan selama bertahun-tahun. Tapi tanpa adanya server Beijing, hal itu tidak mungkin dilakukan. Namun pada detik-detik terakhir, Hengyu dan Yaya berhasil mengaktifkan server Beijing, di mana bersamaan dengan itu seorang tentara menekan tombol. Ketika mesin pendorong aktif dan mulai menggeser bumi menjauhi puing-puing bulan, maka orang-orang di seluruh dunia merayakannya. Liu yang berada di stasiun menyaksikan bumi bergerak dari porosnya, sementara pikiran Hengyu dan Yaya menjadi satu dengan 550W. Pada tahun 2065, bumi mendapat kembali sistem 24 jamnya. UEG selanjutnya memiliki rencana untuk sampai di dekat Jupiter pada tahun 2075, sehingga mendapat dorongan kedua yang akan mendorong bumi keluar dari tata surya untuk selamanya. Sebuah stasiun luar angkasa telah ditempatkan di depan bumi untuk mengawasi, dan Liu ditugaskan di sana dengan sistem yang dikelola oleh 550W. Tetapi sistem mengatakan 550W tidak mudah untuk diucapkan, sehingga mengubahnya menjadi MOS. Di dalam sistem, Hengyu menemukan bahwa MOS lah yang menghancurkan mesin bulan dan menyebabkan sebagian besar serangan teroris di tahun-tahun sebelumnya. MOS berpikir, cara terbaik untuk melestarikan peradaban manusia adalah dengan menghancurkan umat manusia itu sendiri. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.